Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Kami dari kelompok 7 kelas DZDA akan mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul Perancangan Table Roller Trolley, Alat Bantu Angkut Barang Manual, yang disusun oleh Gelar Panger Samunggaran. Oh, sorry. Oke, oke. Sorry, sorry, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Di sini kami dari kelompok 7 kelas DZDA akan mempresentasikan mengenai karya ilmiah yang berjudul Perancangan Table Roller Trolley, Alat Bantu Angkut Barang Manual, yang disusun oleh Gelar Panger Samugaran, Muhammad Iqbal, Febriadi, Muhammad Zamroni Rohmatullah, dan Chandra. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu abstrak. Mengangkut barang secara manual merupakan proses pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa bantuan alat mekanis atau otomatis. Aktivitas ini melibatkan tenaga manusia sebagai penggerak utama, yang memanfaatkan kekuatan fisik dan teknik-teknik tertentu untuk memindahkan, mengangkat, atau mengatur barang. Meskipun sederhana, metode ini memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait dengan efisiensi dan keselamatan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek ergonomi dan risiko cedera pada pengangkutan barang secara manual di pusat perdagangan atau pasar. Proses pengangkutan barang secara manual seringkali mengakibatkan keluhan fisik seperti nyeri punggung, kelelahan otot, cedera pada pekerja, keterbatasan jumlah barang yang dipindahkan dalam satu waktu, serta ketergantungan pada kondisi fisik bekerja. Metode penelitian meliputi observasi langsung, wawancara dengan pekerja, dan analisis postur kerja menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment atau REBA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja berada pada risiko tinggi terkena cedera muskuloskeletal akibat postur kerja yang tidak ergonomis dan beban angkut yang berlebihan. Untuk mengurangi risiko cedera dan meningkatkan efisiensi kerja, implementasi alat table trolley roller sangat bermanfaat untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan efisiensi operasional. Kata kunci yang dapat kita ambil yaitu ergonomi, pengangkutan barang manual, reba, cedera muskuloskeletal, alat bantu table trolley roller. Latar belakang dari karya ilmiah ini yaitu yang pertama untuk meningkatkan efisiensi. Penggunaan alat bantu angkut manual seperti table roller trolley dapat meningkatkan efisiensi pengangkutan barang dengan mengurangi tenaga dan waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan barang. Yang kedua, meningkatkan keamanan. Table roller trolley membantu mengurangi risiko cedera pada pekerja yang terlibat dalam proses pengangkutan barang berat. Dengan penggunaan roda yang halus dan desain yang ergonomis, alat ini dapat memindahkan barang dengan lebih aman dan mudah. Yang ketiga, menyederhanakan proses pengangkutan. Table roller trolley menawarkan solusi sederhana dan praktis untuk memindahkan berbagai jenis barang dengan ukuran dan bentuk yang bervariasi. Alat ini dapat digunakan dalam berbagai kondisi, baik di area yang sempit maupun luas. Dan yang terakhir, keempat, mengurangi biaya. Penggunaan table roller trolley dapat mengurangi biaya operasional dalam proses pengangkutan barang. Izin melanjutkan untuk slide selanjutnya. Adapun untuk tujuan penelitian antara lain satu, mengidentifikasi risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko ergonomi yang dihadapi oleh pekerja-pekerja dalam mengangkut barang-barang secara manual di pasar. Yang kedua adalah memberikan solusi. Dengan dibuatnya table roller trolley diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengurangi risiko cedera, meningkatkan efisiensi kerja, memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penggunanya. Adapun untuk tujuan perancangan, yang pertama, merancang table roller trolley yang ergonomis. Desain table roller trolley harus memperhatikan ergonomi pengguna untuk memastikan kenyamanan dan keamanan saat digunakan. Yang kedua adalah membuat table roller trolley yang kuat dan tahan lama. Alat ini harus terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi dan memiliki konstruksi yang kuat untuk menopang beban berat dan tahan terhadap penggunaan jangka panjang. Yang ketiga, memastikan table roller trolley mudah digunakan. Table roller trolley ini harus mudah dirakit, dioperasikan, dan dirawat untuk memudahkan pengguna dalam memanfaatkan alat ini. Yang keempat, membuat table roller trolley yang sesuai dengan kebutuhan.
Alat ini harus dirancang dengan ukuran dan kapasitas beban yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan jenis barang yang akan diangkut. Terima kasih Saudara Chandra. Saya izin melanjutkan. Adapun spesifikasi alat yang sedang kami susun adalah nama alat kami namakan table roller trolley, kapasitas beban sampai 200 kg, kemudian dimensi alat panjang lebar tinggi yaitu 100 cm kali 60 cm dan kali 80 cm. Bahan utama yaitu kami menggunakan baja, kemudian roda roller, roda PU, kemudian jumlah roda ada 4 roda, kemudian diameter roda kami buat 10 cm, kemudian tinggi tabel 80 cm dan berat total 30 kg. Adapun prinsip kerja alat ini adalah penggunaan roda, yaitu roda ini digunakan untuk roda yang kami gunakan roda yang halus untuk memudahkan pergerakan berbagai permukaan. Roda PU dipilih karena memiliki daya tahan yang tinggi dan dapat digunakan di berbagai permukaan termasuk permukaan yang kasar. Kemudian ada fungsinya juga sebagai mekanisme geser pada tabel roller troli, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah memindahkan barang dengan cara mendorong atau menarik troli tanpa harus mengangkat barang tersebut. Kemudian penahan roda. Tabel roller troli dilengkapi dengan penahan roda untuk menjaga agar troli tetap stabil pada saat berada dalam posisi diam. Hal ini mencegah troli bergerak secara tidak sengaja saat barang diangkat atau diturunkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya, Gelar Pangersa. Baik, terima kasih. Melanjutkan presentasi berikutnya. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun karya ilmiah ini adalah observasi, wawancara, serta metode pengukuran Rapid Entire Body Assessment atau RIBA. Observasi ini dipilih 10 pekerja secara acak yang kemudian ditemukan bahwa keluhan yang sering dialami berupa keluhan fisik dikarenakan beban kerja yang tinggi. Pekerja sering mengalami nyeri punggung, sekitar 70% dari pekerja, kemudian kelelahan otot dialami oleh sekitar 80% dari pekerja, dan cedera yang memerlukan perawatan medis itu dialami oleh 20% dari pekerja yang kami observasi. Next. Metode Rapid Entire Body Assessment atau RIBA ini adalah pengukuran skor risiko yang ditentukan berdasarkan yang pertama adalah postur tubuh, kemudian kekuatan. Dalam hal ini nanti antara laki-laki dan perempuan jelas akan berbeda pengukurannya, kemudian juga frekuensi tugas. Hal ini dikarenakan eh, frekuensi tugas yang ringan tetapi dikerjakan secara berulang berpotensi untuk memberikan cedera yang lebih dibandingkan dengan satu kali frekuensi tugas yang berat. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pengangkutan barang secara manual dapat menyebabkan postur tubuh menjadi bungkuk, nyeri punggung, dan kelelahan otot. Hal ini dapat meningkatkan risiko pekerja mengalami cedera muskuloskeletal yang ditunjukkan dengan hasil analisis RIBA yang bernilai 8 atau kategori risiko tinggi. Next, Mas. Adapun dalam hal pengujian alat, kami melakukan beberapa pengujian sebagai berikut. Yang pertama, uji beban dilakukan untuk memastikan bahwa table roller trolley mampu menopang beban yang telah ditentukan. Uji ini dilakukan dengan meletakkan beban berat pada table trolley dan mengamati kestabilan dan ketahanan troli terhadap beban tersebut. Yang kedua adalah uji pergerakan, dilakukan untuk memastikan bahwa table roller trolley dapat bergerak dengan lancar dan stabil di berbagai permukaan. Uji ini dilakukan dengan menggerakkan troli di berbagai permukaan, seperti permukaan yang rata, permukaan yang kasar, dan permukaan yang lain. Yang ketiga, kemudian dilanjutkan dengan uji keamanan. Uji keamanan dilakukan untuk memastikan bahwa table roller trolley aman digunakan.
Uji ini dilakukan dengan mengamati desain dan konstruksi troli, serta memastikan bahwa komponen-komponen troli terpasang dengan kuat dan tidak mudah lepas. Yang terakhir adalah uji ergonomi, yang dilakukan untuk memastikan bahwa table roller trolley mudah digunakan dan nyaman bagi pengguna. Uji ini dilakukan dengan mengamati desain pegangan, ketinggian table, dan kemudahan dalam menggerakkan troli. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Febrian. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Gelar Pangersa. Izin melanjutkan. Untuk hasil dan pembahasan dari penelitian ini, yaitu hasil pengujian menunjukkan bahwa table roller trolley yang dirancang telah memenuhi spesifikasi dan tujuan perancangan. Alat ini mampu menopang beban hingga 200 kg dengan stabil. Pergerakan troli lancar dan stabil di berbagai permukaan, dan desain ergonomisnya memberikan kenyamanan bagi pengguna. Pembahasan hasil pengujian menunjukkan bahwa table roll trolley dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam memindahkan barang di berbagai lingkungan. Alat ini membantu mengurangi tenaga dan waktu yang dibutuhkan, serta meminimalkan risiko cedera pada pekerja. Namun, perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai potensi peningkatan desain dan material untuk optimalisasi fungsi dan ketahanan table roller trolley. Next. Oke, untuk kesimpulan, perancangan table roller trolley sebagai alat bantu angkut barang manual telah berhasil mencapai tujuannya. Alat ini terbukti efektif dan efisien dalam membantu proses pengangkutan barang berat dan berukuran besar. Table roller trolley menawarkan berbagai keuntungan, termasuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan dalam memindahkan barang. Pengguna alat ini dapat membantu perusahaan atau individu dalam meningkatkan produktivitas dan meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Sebagai saran, pengembangan desain table roll trolley dapat dilakukan dengan mempertimbangkan penambahan fitur tambahan seperti sistem penahan beban, rem, dan mekanisme lipat untuk memudahkan penyimpanannya. Demikian yang dapat kita sampaikan.